Halo teman-teman, apa kabar sobat film semua? Kali ini kita akan mengikuti alur cerita kisah seorang buronan pembunuh yang bertobat setelah tidak sengaja masuk ke liang lahat. Film ini dirilis pada tahun 2019 di Iran. Film besutan Omid Agay ini bernuansa komedi politik karena berisi sindiran politik dan lelucon yang berkaitan dengan praktik keagamaan namun masih tetap menjaga kesopanan. Teman-teman, inilah film dengan judul Wurud wa Khuruj Mamnu'h As, keluar masuk adalah terlarang. Cerita berawal dari sipir penjara yang melepaskan para tahanan dari sel mereka dan berbaris untuk menyambut kedatangan penasehat rohani yang baru di penjara tersebut. Dia bertanya kepada seorang tahanan atas kasus apa dia ditahan, seorang yang bernama Mauzun menjawab dengan setengah mengejek rohani itu. Tidak ada, saya sedang sholat asar atau zuhur, kemudian tangan saya seperti berdoa kemudian kena seseorang, dan dia tewas seketika. Salah seorang polisi di sampingnya menegurnya terkait ucapannya yang asal-asalan, dia menjawab ucapanku berbau minuman keras, Mauzun ditahan karena kasus penculikan dengan hukuman 15 tahun penjara. Kemudian rohani itu bertanya kepada tahanan lainnya yang bernama Khosro, ini apa? Sambil menunjuk pada tato di tangannya, dia menjawab ini terbakar apakah salah? Jawabnya tidak senang. Rohani itu bertanya, apakah itu kulit atau list kenangan? Dia menjawab itu adalah keluarganya, saya mengambil pelajaran darinya. Rohani kemudian bertanya pelajaran apa yang dapat diambil dari gambar wanita terbuka auratnya. Dia menjawab lagi ini adalah cinta. Khosro menjawab, dia telah mengkhianati saya terpaksa menggambarnya di sini. Khosro adalah seorang penyeludup dengan hukuman seumur hidup ditambah 1 hari. Sambil memperhatikan wajah seorang lagi, tahanan yang bernama Said dengan kasus pembunuhan dan dengan hukuman mati itu menjawab, itu Tuhan yang bunuh, itu kasus keluarga tidak ada hubungannya dengan siapapun jawabnya. Rohani itu pun kemudian tidak menanggapinya. Rohani bertanya kepada orang lainnya. Seorang yang bernama Kamran, seorang rapper yang dihukum 1 tahun 6 bulan menjawab, kami bermain musik. Mereka bilang bermain musik di atas tanah membuat kerusakan dan menimbulkan kejahatan karena itu kami kemudian bermain musik di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah pun akhirnya rusak dan tersebar kejahatan, akhirnya polisi menangkap kami. Tapi Ustadz sekarang para tahanan sangat suka musik di penjara, dia pun bernyanyi hingga polisi menegurnya. عشق منی دل میبری عشق گری جون منی. Sang rohani kemudian berkata, penjara adalah lingkungan budaya, semua aturan yang dibuat di sini adalah untuk membersihkan jiwa kalian, karena itu sholat berjamaah di sini hukumnya wajib, berdoa juga wajib. Perkataan kasar diharamkan, merokok haram, alat judi dan bermain judi juga haram. Para tahanan protes terlalu banyak larangan, sementara fasilitas memadai tidak disediakan, kami di sini satu sel hanya disediakan 1 tempat tidur untuk 3 orang. Sang rohani menjawab budget penjara terbatas, tidak ada yang bisa diperbuat. Tahanan lain membantah. Dulu ketika kami lelah dengan sistem pemerintahan, kami mengadukan masalah kepada orang-orang seperti Anda. Sekarang Anda adalah bagian dari sistem, maka tolong perhatikan kami. Keesokan harinya, wakil kepala sipir penjara menegur rohaniawan terkait sikapnya yang terkesan terlalu bengis tanpa senyum terhadap para tahanan. Ini bukanlah sikap sang rohaniawan walaupun yang dihadapi adalah para tahanan. Para tahanan telah berusaha menjadi orang baik selama di penjara. Rohaniawan itu membantah, jika mereka adalah manusia, mereka tidak akan masuk penjara, mereka justru masuk penjara untuk menjadi manusia, setelah jadi manusia barulah mereka dapat kembali keluar. Saya tidak akan mau pembunuh keluar dari penjara dan kemudian membunuh lagi di luar sana. Wakil sipir bertanya, bukankah lebih baik kalau lebih berkasih sayang kepada mereka? Sang rohani menjawab, dalam riwayat disebutkan tidak boleh tersenyum kepada pelaku kejahatan. Wakil sipir bertanya lagi, benarkah Nabi tidak pernah tersenyum kepada pelaku kejahatan? Rohaniawan itu lantas marah kenapa kamu terus-menerus membantahku? پیغمبر تو صورت هیچ گناهکاری نخنده. بحثی شما صبح اول صبح من میکنی. آقا رستمی پاش برو بیرون. سلام علیکم و رحمت الله دکتر. I'm from Iran. حال شما خوبه؟
Skene kemudian beralih saat rohaniawan sedang mengemudi di luar penjara menerima telepon dari temannya. Dia ditawari untuk menjadi pembicara di Amerika. Rohaniawan itu pun menerima tawaran itu. Dia berkata dia tidak peduli kemanapun untuk menyebarkan agama, walaupun harus ke negara pelaku kriminal seperti Amerika. Di tengah jalan rohaniawan melihat seorang ibu dan anak yang sedang kehujanan sembari menunggu bus yang akan lewat. Dia pun menawarkan tumpangan kepada mereka. Mendengar rohaniawan itu sedang belajar percakapan bahasa Inggris, ibu itu pun bertanya dengan kagum, "Anda sangat luar biasa bisa memahami bahasa Inggris." Rohaniawan menjawab, "Saya hanya mengulang pelajaran karena akan jadi pembicara di Amerika." Ibu itu lantas bertanya, kenapa dia tidak memakai jasa penerjemah saja? Rohaniawan menjawab, penerjemah terkadang merubah-rubah perkataannya. Saat ibu itu mencoba berbicara bahasa Inggris kepadanya, rohaniawan terlihat gugup. Rohaniawan kemudian beralasan, dua hal tidak boleh dilakukan saat mengemudi. Yang pertama bermain HP dan yang kedua berbicara dalam bahasa Inggris karena akan membuyarkan konsentrasi. Haji Aga, how much can you speak English? Ibu itu mengatakan bahwa dia telah sampai di tujuannya. Sambil mengucapkan terima kasih, dia menyodorkan kartu nama dan berkata kalau rohaniawan perlu penerjemah, dia siap menjadi penerjemah rohaniawan itu. Dia adalah guru les privat bahasa Inggris, ucapnya memperkenalkan diri. Skene kemudian beralih ke penjara. Polisi memerintahkan para tahanan untuk kembali ke ruangan sel. Rohaniawan ingin berceramah. Para tahanan sempat protes, namun mereka akhirnya terpaksa masuk ke ruangan sel. Sebelum ceramah, rapper Kamran menyempatkan diri menghibur para tahanan. Tak lama polisi menyuruhnya duduk. Di sini para tahanan sempat mengganggu rohaniawan untuk tidak menyampaikan ceramah. Ketika rohaniawan mulai berceramah, banyak hal yang sulit dipahami oleh para tahanan, sehingga sang rohaniawan menurunkan materi ceramahnya dengan menasehati jangan banyak membuang waktu. Dan yang kedua, ingatlah kepada Tuhan. Di dalam kantor penjara, Said yang meminta keringanan hukuman dan terancam hukuman mati ditolak oleh pengadilan. Wakil sipir mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu. Dia hanya menasehatinya agar jangan putus asa. Said keluar dengan wajah murung melewati para tahanan lainnya yang sedang mendengarkan ceramah. Dia tidak duduk dan ingin langsung masuk ke selnya. Rohaniawan menegurnya, dengarkanlah sedikit, ini akan bermanfaat. Said marah dan meminta rohaniawan itu menghentikan ceramahnya dan menyuruh teman-temannya untuk bubar. Di dalam sel, dia bercerita kepada Khosrow dan Mauzun, teman satu selnya, bahwa dia harus menemukan cara untuk lari dari penjara. Khosrow berjanji akan menemukan cara untuk membantunya lari dari penjara. Ketika para tahanan mendengarkan, yang paling senior di antara mereka memainkan seruling. Rohaniawan datang dan dengan bengisnya memintanya untuk berhenti memainkannya, bahkan menyita dan mematahkan seruling itu. Senior itu bertanya apakah ini terlarang dalam agama. Rohaniawan menjawab, sayalah yang menentukan ini terlarang atau tidak. Senior pun terlihat sedih dengan hal itu. Rohaniawan kemudian memerintahkan mereka semua untuk bersiap melaksanakan sholat. Dari sikap ini kita memahami bahwa rohaniawan bersikap sangat keras terhadap para tahanan, namun di luar penjara, dia adalah orang yang ramah terhadap masyarakat. Wakil sipir yang melihat rohaniawan sangat keras terhadap para tahanan kembali menegurnya, Anda sangat keras, itu akan membuat penjara tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Rohaniawan menjawab, kita tidak hanya melihat hasil, kita hanya melakukan kewajiban kita. Wakil sipir membantah, benar, namun dengan syarat semua pekerjaan kita dilakukan dengan benar. Apa yang Anda lakukan bertolak belakang dengan kepala sipir sebelumnya.
Rohaniawan kemudian mengancamnya, kalau saja menyiksa dibenarkan, saya akan lakukan itu. کلاق بر گنجش بر سیبیل میبیل همش بر سیبیل ایشونو زدن سیبیل اوشونو Haji Aga. Keesokan harinya, Khosrow memohon izin untuk menghadap, dia ingin diizinkan menjenguk ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Rohaniawan memberi syarat kepadanya. Kalau dia mampu menghafal surat Al-Baqarah maka dia akan memberinya izin selama 1 minggu keluar penjara. قصی شما مرخصی چشم حاج آقا. بفرمایید شما. Bagi Khosrow, tentu itu tidak mungkin dia lakukan, dia akan mencari cara lain bagaimana bisa membantu Said keluar dari penjara. Skene kemudian beralih ke sebuah masjid, rohaniawan baru saja mengisi pengajian di masjid itu, seseorang datang menghampirinya. Dia berkata keluarganya memiliki nazar untuk memberi makan para tahanan saat berdoa, nazar itu kini terkabul dan mereka ingin menunaikan nazar itu. Rohaniawan berkata akan meminta izin terlebih dahulu kepada otoritas yang lebih tinggi. Sken kemudian beralih ke penjara. Para tahanan sedang bermain kartu sehingga terjadi pertengkaran, kemudian rohaniawan lewat. Seorang tahanan yang merasa dicurangi mengadu kepada rohaniawan dan mengatakan teman-temannya bukanlah seorang muslim. Rohaniawan bertanya kenapa? Mereka curang dalam bermain kartu, bukannya menyelesaikan. Rohaniawan itu malah marah menyadari mereka sedang bermain kartu, itu dianggap melanggar ketentuan penjara yang melarang bermain alat judi. Rohaniawan pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua alat judi itu dan menghancurkannya. Izin untuk Khosrow menjenguk orang tuanya dari otoritas pengadilan telah keluar. Pengadilan memberi syarat kepada rohaniawan bahwa dirinya menjadi penjamin untuk Khosrow tidak melarikan diri. Untuk itu dia ingin memastikan terlebih dahulu kondisi keluarga Khosrow sebelum dia melepaskannya. Sesampainya di rumah Khosrow, rohaniawan mendapati ternyata guru privat bahasa Inggris yang biasa dia berikan tumpangan adalah adik dari Khosrow. Dia pun bertemu dengan ibunya yang sakit. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, rohaniawan pun menandatangani surat jaminan dirinya bagi Khosrow untuk dapat menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dia menasihatinya untuk menggunakan waktu bersama ibunya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan orang yang meminta izin untuk menunaikan nazar di penjara, sang rohaniawan pun mengizinkannya. Sebuah mobil pick-up masuk ke penjara dan membagi-bagikan makanan kepada para tahanan. Namun saat makanan dibagikan, salah seorang tahanan mendapati ada kecoa yang masuk dalam makanannya, keributan pun terjadi dan tahanan marah. Di tengah keributan itu, pembagi nazar segera berkemas untuk keluar dari komplek penjara. Setelah keadaan dapat dinetralisir, diketahui Said pelaku pembunuhan telah melarikan diri dari penjara. Rohaniawan pun tertuduh bersekongkol dengan tahanan yang melarikan diri, sehingga polisi pun menganggapnya bertanggung jawab atas kasus ini. Said bersembunyi di bawah tempat makanan pembagian nazar di penjara. Semua ini ternyata telah diatur oleh Khosrow yang sebelumnya diizinkan keluar dari penjara dengan jaminan dari rohaniawan. Polisi telah memblokir semua jalan dari penjara. Perburuan pun dilakukan, Khosrow dan Said akhirnya terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Dalam perburuan itu, Khosrow dan Said berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun sang rohaniawan terpaksa harus berurusan dengan polisi. Polisi menjemputnya saat akan meninggalkan masjid kemudian dihadapkan ke penjara. Rohaniawan dianggap bertanggung jawab atas lepasnya para tahanan. Dia pun ditahan karena itu. Rohaniawan masuk penjara disambut oleh para tahanan yang sebelumnya di bawah pengawasannya. Segala ucapan dan perilaku tidak mengenakan pun diterimanya.
Mereka yang dulu menerima perlakuan tidak menyenangkan dari rohaniawan, kini seakan punya kesempatan besar untuk membalas perlakuannya. واسه همین چیزا الان فسی حاجی بیا خجالت بکش ای بابا. Hanya satu orang yang terus membelanya, dia adalah yang paling senior di tahanan itu. Dia mengatakan, setiap sesuatu memiliki batasan, setiap orang memiliki kehormatannya yang tetap harus dijaga. Sementara itu, Khosrow dan Said terus melarikan diri dari kejaran polisi. Di sebuah pegunungan temannya telah menunggu mereka berdua. Dari temannya mereka mendapatkan mobil dan senjata. Mereka berencana akan lari ke perbatasan negara. چی میگی؟ نظرم واسه چند روزی بعد نیست اینجا باشیم. Untuk melepas lelah, Khosrow dan Said tidur di dalam masjid, hingga mereka dibangunkan makan sahur yang disediakan di masjid itu. Sejumlah pemuda terlihat di dalam masjid yang sedang melaksanakan itikaf. Karena mereka tidak paham, mereka memanggil seorang anak kecil mendekati mereka dan bertanya, apa yang sedang dilakukan warga di sini? Anak kecil itu pun menjawab, mereka sedang itikaf dan tidak dibenarkan keluar masjid selama itikaf dilakukan. Khosrow bingung. Artinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju perbatasan, dan harus tinggal di masjid sampai itikaf selesai 3 hari lagi. Di penjara, rohaniawan akhirnya mulai menyadari kehilafannya, dia bersikap terlalu keras terhadap para tahanan. Seorang rohaniawan harusnya bersikap bijaksana dalam setiap keadaan dan terhadap siapa saja. Semua makhluk Tuhan berhak menerima pencerahan dan kedamaian ajaran agama dari orang yang membawakannya. Sejak saat itu, dia merubah sikapnya dan mulai mendekati para tahanan walaupun terkadang gangguan masih kerap dia terima. Sementara Said dan Khosrow pun mulai menyadari kehilafan mereka selama itikaf di masjid itu, mereka mendapat perlakuan yang istimewa dan ramah dari rohaniawan yang ada di masjid itu. Walaupun bayang-bayang pengejaran polisi masih menghantui mereka, mereka melaksanakan sholat dan puasa di masjid itu dengan baik. Guru privat bahasa Inggris yang merupakan adik Khosrow mendatangi sang rohaniawan di penjara. Dia meminta maaf atas kelakuan kakaknya yang telah menyebabkan rohaniawan di penjara. Walaupun sang rohaniawan sempat kesal, namun dia akhirnya memaafkannya. Mungkin ini cara Tuhan menegurnya. Walaupun rohaniawan telah banyak berubah, namun gangguan demi gangguan masih terus diterimanya di dalam penjara. Bahkan membuatnya harus mendekam dalam tahanan khusus. Kali ini para tahanan merencanakan untuk mengganggunya lagi dengan berusaha mencukur janggut dan kumisnya. Nahasnya rohaniawan pingsan malam itu tertusuk gunting. Saat siuman, wakil sipir dan polisi menanyakan kepadanya siapa yang telah membuatnya seperti ini, namun rohaniawan itu tidak menjawabnya, dia hanya menerima perilaku ini dengan ikhlas. Hal ini sontak membuat para tahanan lainnya tertegun, dan menyadari kesalahan mereka pun meminta maaf pada rohaniawan itu, dan suasana penjara berubah menjadi lebih baik. الان این روی باحال با معرفته آره بده من لبو بده من. Setelah itu, rohaniawan pun memiliki tempat di hati para tawanan, dan semua menghormatinya serta ucapannya didengarkan dengan penuh perhatian. ماشاءالله به زخمش ماشاءالله به حاجی داره میشه ناجی ماشاءالله به قدش ماشاءالله. Sementara Khosrow dan Said belum bisa pergi dari masjid itu. Akan tetapi dengan semakin banyaknya petugas kepolisian yang datang untuk mencari mereka. Mereka harus memikirkan cara untuk segera pergi dari masjid itu dan melanjutkan pelarian mereka ke perbatasan negara. Tidak disangka, sang pengurus masjid mendapat panggilan dari warga untuk menghadiri pemakaman salah seorang warga yang meninggal dunia. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Khosrow dan Said. Mereka menawarkan diri untuk mengantar pengurus masjid itu. Pengurus masjid menerima tawaran itu. Mereka pun pergi ke lokasi tempat warga meninggal dunia. Tidak diduga. Ternyata warga yang meninggal dunia adalah seorang polisi.
Sehingga tempat pemakaman itu dipenuhi oleh polisi. Kemanapun mereka pergi, di setiap sudut dipenuhi oleh anggota kepolisian. Khosrow dan Said kalang kabut mencoba bersembunyi, namun tidak ada tempat yang paling aman selain dekat dengan pengurus masjid. Setelah melaksanakan sholat jenazah, Khosrow dan Said terpaksa menggotong peti jenazah untuk bersembunyi. Namun Said tidak melihat ternyata dia malah masuk ke dalam liang lahat. Semua berkata kepadanya, terima kasih telah membantu. Suasana hati Said campur aduk atas kejadian ini, terutama setelah melihat ternyata wajah jenazah itu seperti wajahnya. Dia teringat hukuman gantung yang telah menunggunya jika tertangkap. Setelah kejadian itu, mereka berpendapat harus segera meninggalkan tempat itu. Walaupun Said masih tetap ingin tinggal di masjid itu, namun polisi telah mengetahui keberadaan mereka dan mencarinya di masjid. Berbekal cadur yang biasa dipakai wanita Iran, Khosrow dan Said berhasil pergi dari masjid dan melarikan mobil pengurus masjid. Namun tidak lama mereka berjalan, Said melihat seseorang tertabrak mobil dan meminta Khosrow berhenti. Khosrow menolak berhenti, namun Said memaksa sehingga Khosrow pun meninggalkannya di tempat itu. Mobil itu tidak dapat berjalan jauh, akhirnya keduanya pun tertangkap oleh polisi. Saat sedang bermain voli, wakil sipir penjara memanggil rohaniawan dan memberitahunya bahwa buronan telah tertangkap. Said tertangkap di rumah sakit, sementara Khosrow tertangkap di perbatasan negara. Ia pun kemudian dibebaskan dari segala tuduhan dan namanya dibersihkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Rohaniawan pun akhirnya kembali ke posisinya semula, memberikan pencerahan kepada para tahanan di penjara itu. Dan film selesai. Takbir! قسم به لحظه شکستن غرور به لرزه های دل